Banjir kembali menerjang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan warga terendam air, aktivitas warga pun terganggu. Banjir kembali menerjang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan rumah warga terendam air, aktivitas warga pun terganggu. Permukiman warga di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Pemalang, ketinggian air 30 cm hingga 1 meter. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara akses jalan terputus, warga membutuhkan bantuan perahu karet untuk evakuasi, serta dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para korban banjir. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi di wilayah Pemalang. Ratusan rumah di Desa Dawuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir Kamis malam. Hujan deras disertai tingginya debit air kiriman dari Kuningan membuat sungai Cipager meluap merendam hampir seluruh pemukiman rumah warga. Air membanjiri jalan desa hingga rumah-rumah warga di Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sejumlah warga pun terpaksa meninggalkan rumah mereka karena genangan air semakin tinggi. Banjir karena limpas dari Cipager itu udah tinggi, jadi pasti yang pinggiran kali pasti banjiran. Ini udah 3 kali kita. Tahun kemarin 1 tahun 2 kali. Yang sekarang sekali tahun 2026. Berarti ini ada 151 kakak dan melalui 2 desa. Kebetulan perumahan ini pintu masuknya adalah dari Desa Dawuan. Nah, jadi yang terdampak adalah Desa Dawuan dengan Desa Kalibaru. Sementara itu petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD menyisir lokasi khususnya di area terdalam terdampak banjir. Sejumlah warga khususnya anak-anak, ibu, dan lansia dievakuasi ke darat dengan perahu karet. Akibat banjir ini 151 kepala keluarga yang menempati ratusan rumah terdampak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, Ainus melaporkan. Ke informasi lainnya, putusnya jembatan penghubung satu-satunya antara desa memaksa warga dan pelajar di Kabupaten Biren, Aceh harus menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Hingga kini jembatan tersebut masih belum diperbaiki. Pemandangan ini merupakan rutinitas sehari-hari warga Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Sejak jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pantelong. Kondisi ini sangat memberatkan warga, terutama para pelajar. Selain berbahaya untuk menyeberang, warga harus membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 bagi masyarakat umum dan Rp5.000 bagi pelajar. Beban tersebut dirasa berat bagi siswa yang setiap hari harus melintasi sungai demi bersekolah. Inilah kegiatan kami setiap pagi, Pak. Pulang pergi, naik ketek. Kalau ketek jauh? Jauh. Lewat Awi Getah sana, mutar. Keluarnya lewat kampus Al-Muslim. Warga desa Kubu dan Pantelong berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan penghubung yang menjadi akses utama mereka. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Hari ini Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Panji datang bersama penasihat hukumnya Haris Azhar. Ia menyambangi Polda Metro Jaya untuk klarifikasi atas laporan dilayangkan pada materi stand-up-nya bertajuk Mens Rea. Tak hanya mengklarifikasi soal materi stand-up-nya, Panji juga akan bertanya soal 5 laporan yang dilayangkan untuk dirinya. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Panji Pragiwaksono selesai diperiksa. Selama hampir 8 jam, Panji menjawab 63 pertanyaan dari penyidik.
Panji dan tim lawyer udah selesai pemeriksaan undangan klarifikasi tadi dari mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat, ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mens rea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242, dan juga pasal 243. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru ya, akhirnya capek lah AC. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikutin aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono kini menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain. Yang pertama, ada Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Pelapor mengatakan materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Selain itu, pelapor berinisial FW turut melaporkan Panji dan bergabung dalam barisan pelapor. Kemudian ada pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin yang juga melaporkan Panji. Berikutnya pelapor Majelis Pesantren Salafiyah Banten yang melaporkan Panji karena tersinggung dengan materi mens rea. Selain itu, seorang pelapor berinisial F juga membuat laporan polisi dengan substansi serupa. Terakhir, ada aduan masyarakat dari seorang pelapor berinisial BU. Selain Polda Metro Jaya, Panji Pragiwaksono juga dilaporkan seorang warga bernama Supriyatna ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat ditemukan pelapor dari materi mens rea. Tidak hanya materi mens rea yang berbutut panjang, pertunjukan Mesake Bangsaku tahun 2013 silam yang disampaikan Panji juga diprotes masyarakat Toraja. Aliansi Pemuda Toraja pun melaporkan Panji ke Barreskrim Polri pada 3 November 2025 lalu.
Tim Liputan iNews melaporkan.